Guru kita itu sebagai orang tua kedua di sekolah. Karena kan walau bagaimanapun sebenarnya lebih banyak nih jam kita sama guru-guru. Sudah dititipkan oleh orang tua sebenarnya kan seperti itu, Bu. Apapun itu di dunia marketing sudah pasti harus menguasai apapun produknya. Lebih baik benar-benar fighting dari sekarang, susah-susah dari sekarang, nikmatin nanti di hari tua. Dibandingin leha-leha sekarang, baru kerja keras di hari tua itu menurut saya lebih capek. Halo, jumpa lagi bersama saya Utami di dalam podcast YBHK. Sukses bersama YBHK. Baik Sobat YBHK, hari ini kembali kita jumpa lagi di dalam podcast kita kali ini. Nah, untuk kali ini kita berjumpa dengan sosok yang tidak jauh dari marketing. Siapa tokoh yang akan kita wawancara kali ini? Yuk kita simak podcast kita kali ini. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, ya, Bu. Boleh dong perkenalan sebentar tentang perkenalan gratis kok, boleh. Ya, boleh. Oke, halo Sobat YBHK. Perkenalkan, nama saya Jason Mariono. Saya alumni dari Tarsisius 2, dari SD sampai SMP. Nah, SD lulus tahun 1995, lalu SMP-nya 1998. Oh, lulusan tahun 98 ya. Oke. Kayaknya ada sesuatu nih 98 nih kayaknya. Iya, kayaknya kaget begitu ya, Bu. Nah, ini tadi berbicara marketing ini kan nanti jagonya ya. Tapi sebelum kita ngomong tentang marketing ini, kita pengen tahu dong dulunya itu sosok panggilannya Jason ya. Panggilan Jason ini dulu gimana nih waktu sekolahnya? Apakah dengan yang dulu dengan yang sekarang itu sama atau bagaimana? Boleh diceritakan? Dalam arti zaman sekolah dengan zaman kerja kali ini. Iya, boleh. Ya kalau zaman sekolah sih pasti jauh berbeda lah, Bu. Yang dulu kita jujur kita sebagai anak tanggung jawabnya belajar, ya menuntut ilmu. Nah, sekarang malah kita dituntut lah untuk ibaratnya mencari nafkah lah nanti kan buat keluarga. Itu kan beda jauh sekali. Ya kalau dipikir-pikir sih saya senengnya balik ke dunia sekolah. Udah sadar nih dulu belajar. Aduh, sebenarnya sih ya dulu juga belajarnya juga belajar enggak sih. Iya. Dari tadi TK ya, TK SD SMP. SD SMP Tarsisius 2. Tarsisius 2. Apa yang nilai-nilai atau hal apa yang Jason ingat sampai sekarang itu dan itu membawa Jason ke sosok yang sekarang ini? Kalau SD sih saya seneng banget ya, apalagi masih kecil itu ya inget taunya hanya main sama teman-teman, sosialisasi. Apalagi ibu pernah dengar dulu permainan tak benteng galaksin. Oh, tahu ya? Iya, benar-benar. Kalau sekarang anak sekarang ditanya tahu nggak tak benteng galaksin, nggak ada yang tahu pasti. Nah itu kan sebenarnya dunia kita waktu itu bersosialisasi dengan teman-teman, apalagi dengan permainan-permainan gitu banyak manfaatnya sih, Bu. Nah udah gitu ya kita belajar, udah gitu guru-guru Tarsisius 2 itu baik-baik, Bu. Terus sangat membantu banget nih anak-anaknya. Ada contoh konkretnya waktu itu, maksudnya baiknya itu kan mungkin orang terlalu umum ya baliknya, misalnya ramah atau perhatian gitu. Pasti ramah dan perhatian orang guru kita itu sebagai orang tua kedua di sekolah. Karena kan walau bagaimanapun sebenarnya lebih banyak nih jam kita sama guru-guru. Makanya itu ya kita harus ini juga ya perhatian juga dengan guru-guru. Nah. Ada nggak pengalaman waktu itu? Kayaknya termasuk anak yang diperhatikan kayak ini dulu. Enggak sih, secara umum aja sih. Semua guru baik lah dari sekolah manapun. Cuma helpful banget sih, karena kan memang sudah dititipkan oleh orang tua sebenarnya kan seperti itu, Bu. Nah kalau SMP berkasannya, Ibu tahulah tadi mungkin ya, kita lagi ujian, tiba-tiba tahun 98 tuh lagi Eptanas kalau dulu namanya ya. Iya. Kerusuhan. Udah gitu saya pulang sendiri. Oh itu berkesan banget, Bu. Apalagi dulu kan saya gemoy gemuk gitu, Bu. Takut juga ya. Cuma ya puji Tuhannya masih dilindungi lah. Pas itu ada kejadian ini ya, yang 98 itu. Betul. Ada itu. Apalagi saya pulang sendiri, kalau ibu tahu yang namanya
B91 Metro Mini. Nggak tahu sekarang masih ada nggak ya 91. Nah itu saya pulang sendiri tuh Bu zamannya. Nah itu yang berkesan buat saya. Itu saya nggak bakalan lupa sih. Lagi ujian tiba-tiba begitulah. Ya, itu gurunya waktu itu gimana? Ya udah dipulangkan langsung Bu, pulangan cepat. Ada yang orang tuanya jemput, ada yang pulang sendiri. Itu waktu SMP. Ya mungkin kalau SD kan nggak mungkin pulang sendiri juga ya. Itu yang salah satu berkesan, saya nggak akan lupa sih seumur hidup. Oke, terus kegiatan-kegiatan yang waktu itu pernah Jason ikuti apa yang waktu di SD atau SMP mungkin? Ekskul ya, ekskul sih saya karena hobinya olahraga, yang pasti ekskulnya olahraga Bu. Di luar dari mungkin dulu ada pramuka ya, nah, terus sekarang masih ada sih pastinya. Terus banyak sih Bu, yang pasti itu sport sih, yang nomor satu olahraga, itu yang saya paling suka. Dulu ada basket, volley, ya. Seperti itu sih, cowok lah, olahraga cowok. Oke, itu pengalaman di masa lalu. Kemudian bagaimana itu akhirnya membawa Jason yang sekarang ini. Nah ini tadi berkaitan dengan dunia, udah mulai dunia pekerjaan ya. Nah, apakah dunia pekerjaan yang saat ini diguliti oleh Jason sesuai dengan latar belakang pendidikan Jason? Sebenarnya sudah dikait-kaitin sih Bu. Karena kan ya kalau latar pendidikan saya kan SD, SMP, SMA, dan kuliah itu saya ambil jurusan atau fakultas psikologi Bu. Oh psikologi. Iya, psikologi. Jadinya kira-kira nyambung gak Bu? Nyambung sih. Tapi bisa disambung-sambungin sih Bu. Iya, betul. Ya karena ya itu saya gimana ya, kalau dibilang saya suka berinteraksi juga dengan orang ya Bu. Siapapun itu saya berteman, nggak pandang bulu lah, nggak pilih-pilih. Makanya saya mempelajari juga ya, maksudnya kan psikologi itu mempelajari perilaku orang juga kan. Banyak yang bilang, bisa ramal loh. Enggak Bu, psikologi bukan peramal. Kan ada yang kadang gitu ya. Betul. Enggak, itu salah. Tapi maksudnya kita mempelajari dan kita bisa sosialisasi, interaksi dengan orang-orang. Itu yang saya suka sih Bu. Makanya berarti saya tetap ilmunya itu ada juga ya diterapkan di dalam dunia kerja. Pasti ada. Jadi saya pakai di dunia marketing, apalagi kita kan kerja di luar ya. Di luar lapangan, ketemu dengan orang siapapun itu sangat berguna sih. Sangat bermanfaat. Terus dulu Jason waktu sekolahnya dikenal sebagai anak yang pendiam ya? Bukan? Saya itu pemalu Bu. Oh pemalu. Sampai sekarang saya juga malu banget. Malu-maluin. Malu-maluin betul. Tepatnya malu-maluin. Iya. Tadi kan bilang dulu pendiam, pemalu gitu ya. Terus sekarang kerja di dunia marketing yang mau nggak mau harus mau berbicara, harus nggak malu lah istilahnya. Itu gimana proses perubahan ini kalau kita bayangin kayak dari ulet jadi kepompong, kupu-kupu. Nah itu kan bagaimana itu sih Jason? Semua kehidupan pasti ada proses ya Bu. Jadi dulu saya pemalu, benar-benar malu. Saya menatap orang atau melihat orang aja atau bicara sama orang saya malu banget. Tapi ya mau sampai kapan gitu? Saya berpikir mau sampai kapan? Oh itu tumbuh dari diri sendiri. Mau sampai kapan? Gitu loh. Kalau nggak ada interaksi sama orang, apalagi kita makhluk sosial yang butuh orang lain juga ya kan, ibaratnya kan begitu Bu. Ya udah saya belajar lah, saya ngobrol siapapun itu, saya nggak pandang bulu mau latar belakangnya apapun itu saya ajak ngobrol. Bahkan kadang ada orang nggak kenal saya sok SKSD gitu. Sok kenal aja Pak, ya sapa-sapa aja. Dari situ kan kita kenal, kita kan rakyat kan banyak Bu, rakyat Indonesia ya nggak mungkin satu semua kenal, cuma seenggaknya kita memperbanyak teman daripada memperbanyak musuh. Itu sih prinsip saya Bu. Begitu sih Bu. Jadi apalagi di dunia marketing ketemu orang, saya suka ngobrol, tukar pikiran dan lain sebagainya. Jadi ya dari situlah saya berpikir awalnya mau sampai kapan cuma malu hidup sendiri. Bukan hidup sendiri sih, maksudnya tidak berinteraksi. Iya, tidak berinteraksi. Betul itu. Jadi saya ubah lah. Saya coba ubah. Akhirnya berapa kira-kira nih mulai ada perubahan itu? Kuliah ya Bu. Oh kuliah. Udah. Kuliah ya benar sampai sekarang kuliah. Jadi saya banyak teman Bu, karena saya suka ibaratnya suka ya gaul lah Bu, tapi ya positif, nggak sampai yang negatif enggak. Yang penting memperbanyak teman aja sih. Nah, ketika kita bekerja itu kan tentu kita pernah ngerasa di titik yang aduh kayaknya kok nggak cocok atau gimana gitu, ada rasa begitu nggak, gimana itu? Mungkin sobat IBHK kan ada mungkin yang saat ini lagi di fase itu kan mungkin. Betul. Gimana?
Pasti ada Bu. Jadi pikiran kayak gitu nggak cocok apa gimana. Tapi ya kita mulai namanya adaptasi. Yang penting belajar aja terus. Adaptasinya itu paling penting. Ya kalau misalkan di titik sampai benar-benar maksimal sudah tidak bisa, ya mau nggak mau kan mungkin dia bisa mencari pengalaman yang baru lagi gitu. Tapi kalau yang masih bisa, ya udahlah adaptasilah. Lambat laun belajar. Sesuatu yang dipelajari ya pasti akan berhasil ya Bu, menurut saya gitu. Pernah nggak Jason di titik itu bosen kerjaan terus pengen pindah gitu? Ada sih, pasti ada Bu, pasti ada. Cuma ya kita harus lihat ke depannya lagi lah. Kita ke depannya lagi, apalagi kalau usia kan. Walaupun saya masih muda ya Bu. Udah masih muda ya? Masih muda ya? Ya saya masih ABG lah kalau kata dulu orang. Cuma kita pikir panjang lah ke depan. Apalagi kalau yang sudah berkeluarga. Ya. Ada skala prioritas kali ya atau gimana? Enggak sih, saya nggak pernah skala prioritas. Cuma berbuatlah semaksimal mungkin, ya kan. Apalagi kalau kita kerja di perusahaannya, ya udah kita kan memang sudah tugas kita Bu. Apalagi kita memberikan sesuatu yang maksimal untuk perusahaan tersebut, gitu. Tapi ya untuk skala sih saya nggak pernah pakai skala-skala. Oke. Tadi si Jason udah cerita ya tentang dunia kerjanya. Terus yang mungkin nggak dari dulu tuh di Tarsius 2 ini ada nilai yang sekarang tuh masih melekat di Jason, terus akhirnya oh ya ini loh penerapannya tuh seperti ini gitu. Apa ya? Kalau itu sih ya kita kan dididik dari kecil ya Bu. Pasti akan nyangkut sih Bu. Pasti akan nyangkut sampai kapanpun gitu. Apalagi dulu kita ya kalau Ibu bilang mungkin apa tadi pendidikan atau apa ya nilainya. Iya nilai lah nilai. Pasti ada sih Bu. Karena kan dulu kan kita diajarkan. Dulu terkenalnya apa di Tarsius 2 itu? Saya? Maksudnya apanya nih? Pendidikannya tuh loh disiplinnya atau apanya? Oh disiplin pasti Bu. Kita pasti diterapkan disiplin itu udah pasti. Udah gitu banyak kita diajarkan nilai-nilai yang benar ya, yang baik. Itu yang harus diterapkan sampai sekarang. Ya mungkin nggak 100% orang sama Bu akan mengikuti ke depannya. Tapi kan seenggaknya Tarsius 2 ini ataupun Yayasan YBHK ini ya memang sudah menerapkan ya seperti itu kan. Memberikan nilai-nilai baik supaya anak-anaknya pun jalannya benar lah intinya gitu sih Bu. Intinya. Lihatnya untuk tahun ini sama yang dulu gitu ada nggak terlihat bedanya gitu? Apanya Pernah ke sekolah nggak sih? Pernah. Oh ya, lihat nggak yang tampilan Tarsius 2 yang sekarang dengan yang dulu gitu? Pastilah Bu, kita ini pasti ada kemajuan lah ya, nggak mungkin kemunduran. Ya, semua itu kan maunya maju. Saya lihat sih dari bangunannya pun udah progresnya bagus ya Bu, makin bagus dari fasilitas olahraga, lapangan, kantin ya seperti itu menurut saya progresnya luar biasa. Sampai saya pernah datang sana kok makin bagus nih sekolah kan. Iya. Jadi pengen tadi kayak sekolah lagi ya. Iya tadinya saya mau pakai seragam lagi Bu. Masih cocok kayaknya. Iya kalau ada saya mau pinjem. Tapi so far saya lihat oke sih Bu. Bagus kok. Ya kita maunya maju ya. Pasti maju kok. Iya. Ada kemajuan. Oke. Terus tadi balik lagi ke dunia kerjanya ini. Nah marketing ini kan sangat banyak. Orang kan mungkin taunya marketing dia kerjanya ya jualan ya istilah atau gimana ya. sih? Boleh nggak jelasin tentang marketing ini? Kan orang kan taunya marketing apa ya cuma tentang penjualan. Nah itu sebenarnya pekerjaan marketing ini apa sih? Ya. Gitu loh. Jadi sebenarnya marketing and sales and marketing. Maka sales itu kan memang kita menawarkan produk ya, menawarkan produk supaya memang kan siapa tahu kebutuhannya memang ada kebutuhan bisa dipakai gitu. Kalau marketing itu mungkin menurut saya lebih. Oh beda ya sales sama marketing. Ya menurut saya sih itu beda Bu. Karena marketing itu lebih seperti kalau marketing itu kita bisa dari office untuk memberikan promosi dan lain sebagainya. Sebenarnya ya kurang lebih mirip-mirip. Cuma intinya sama-sama dalam hal mempromosikan produk gitu. Jadi lebih ke mungkin bagaimana cara bisa menjual mempromosikan ya.
Sama ada maintain. nggak tips-tipsnya kira-kira kalau kita mau memperkenalkan produk nih poin-poinnya harus ini Pasti ya, Bu, yang pertama harus boleh nih boleh. Yang pertama udah pasti mau dimanapun marketing atau sales itu udah harus menguasai produk. Berarti dia harus sangat menguasai apa yang akan dia promosikan. Itu yang pertama. Tuh, kalau dia nggak menguasai produk kan nggak terlihat profesional ya di depan, maksudnya di depan customer atau apa. Apakah marketing itu hanya selalu barang? Enggak kan? Enggak sih. Ya, nah itu bagaimana kalau yang kayak jasa gitu, gimana kita bisa tahu apa? Oh ini loh jasa yang kita, itu berarti dia harus menguasai juga ya? Harus. Kalau jasa apapun itu di dunia marketing sudah pasti harus menguasai apapun produknya. Walaupun jasa pun kita kan harus presentasi Bu. Oh kita ada barang ini atau jasa kita ini sudah dipakai sini, dipakai ini. Jadi pengalaman dan lain sebagainya. Terus jangan lupa after service dan lain sebagainya harus bagus. Ya kan jangan cuma menjanjikan mulut manis di depan, di belakang udah selesai ditinggal enggak. Saya enggak, itu saya paling enggak suka Bu. Kalau saya lebih konsisten. Memang sudah kerjasama misalkan, ya sudah kita maintain Bu. Jangan cuma selesai, udah nggak ada apa-apa lagi. Tapi kita mau after service-nya tuh bagus. Apalagi saya ini marketing di dunia pendidikan, edukasi. Dalam arti itu saya mempromosikan juga lebih ke ini sih Bu, English ya. Jadi benar-benar buku-buku bahasa Inggris untuk subjek English gitu. Nah, itu kan khusus buku-buku bahasa Inggris. Yes. Jadi after memang sekolah atau university pakai, kita harus maintain juga Bu. Entah itu training, entah itu misalkan ada kendala, kita harus siap bantu. Gitu. Jangan cuma selesai jual tinggal ya, customer juga pasti kecewa ya Bu. Itu sih, itu nomor satu sih Bu yang menurut saya. Sangat menguasai produk yang itu. Yang kedua? Iya, yang kedua ya service tadi. Oh ya, yang service ya. Service penting sih Bu, menurut saya. Oke, dua itu berarti kuncinya orang ketika banyak sih Bu, cuma dua utama itu dua sih Bu. Berarti penguasaan tentang yang akan dipromosikan, kemudian yang kedua service ya, service. Sama kualitas barang kali ya, kualitas barang juga harus ini ya, maksudnya harus bagus, jangan mengecewakan. Soalnya kan ya namanya mulut jahat ya Bu. Oh iya betul. Kenapa? Karena kalau produk kita jelek, terus dari mulut ke mulut, ya udah kita nggak laku, dibaca gitu. Tapi kalau produk kita memang bagus, dari mulut ke mulut, orang pasti akan repeat atau orang cari kita gitu. Itu sih Bu, 3. Ada nggak tips untuk yang memang mungkin nih kan kita juga nggak tahu ya, orang kan kadang tangan kita itu lebih cepat daripada mulut kita kan, jari-jari gitu. Kadang komen-komen orang atau apa, tulisan orang, sosmed atau apa? Ya, sosmed nih. Kadang kan kita review orang itu kan beda-beda. Nah, bagaimana cara kita mengantisipasi, meminimalisir lah, atau kalau misalnya udah terlanjur ada komen itu, apa yang harus kita lakukan gitu? Ya kita ini aja klarifikasi Bu. Kita klarifikasi, apalagi sosmed sekarang kan hitungan detik. Ketika langsung kirim, udah langsung semua lihat. Itu kalau emang amit-amit terjadi kayak gitu Bu. Ya klarifikasi nomor 1 lah, kita jelasin. Kalau memang benar ya benar, kalau salah ya salah, kan gitu. Jadi jangan cuma dengar sana, dengar sini, dengar sana, ya yang ada misalkan hari ini ngomongnya A, nanti totalnya nyampe Z. Mendingan dari kitanya yang mengklarifikasi, itu yang harus cepat ditangani, jangan sampai menyebar lagi. Oh, jadi intinya nggak boleh dibuat berlarut-larut ya orang. Betul. Langsung fast respon gitu. Betul. Harus fast Bu, jangan slow. Oke, balik lagi ini tentang Jason. Kalau Jason ini sebenarnya punya hobi apa sih? Hobi saya pertama adalah badminton Bu. Badminton. Kedua saya suka bola Bu. Tadi karena suka sport ya? Iya, zaman sekarang kan tapi bukan lapangan gede lagi lah, mini soccer. Sama saya masih hobi. Sampai sekarang? Masih. Masih. Cuma yang paling intens itu, yang paling sering adalah badminton. Mini soccer ada liburnya lah, ada liburnya. Nah yang terakhir itu hobi saya adalah makan Bu, kuliner. Makanya saya langsing kan Bu ya, begini kan. Saya mau gemuk susah banget Bu. Dari dulu
seperti nih dari sekolah waktu itu? Waduh, saya sekolah itu dulu lebih parah lagi, Bu. Oh, lebih berat lagi? Lebih berat lagi kalau mungkin ibu gitu ya? Ibu ada guru-guru yang kenal saya masih ada nih, guru SMP boleh tanya nih. Oh, agak kurusan gitu? Bulat, Bu, bulat. Enggak komennya ketika ketemu berarti agak kurusan nih sekarang gitu? Pernah, saya pernah jadi dulu itu 96 kilo. 90-an lah kurang lebih. Terus akhirnya saya bertobat, Bu. Saya bertobat, kurangin makan, nge-gym dan lain-lain. Akhirnya berhasil turun 30 kilo, Bu. Wih, dalam waktu? Dalam waktu 3 sampai 4 bulan. Itu saya masih fitness atau nge-gym sama teman SMP juga. Berarti ada pertemanannya masih kental ya? Jadi sampai sekarang nih teman-teman SMP pun saya masih banyak yang kenal. Karena apalagi kan ya pasti zaman sekarang WAG kan, WA grup apa segala kan ada tuh, Bu. Jadi ya kontak-kontak masih lah, Bu. Jangan sampai melupakan yang lama. Sudah ada yang baru, jangan sampai lupa yang lama gitu. Berarti masih ini loh, berarti bagus dong untuk sekolah yang dulu nih Jason kesannya tuh. Betul. Jadi sekolah, kalau saya pengalaman di Taksi 2 ya, Bu. Saya mungkin sama lah kurang lebih. Kekeluarganya itu, Bu. Jadi sampai sekarang berteman pun nggak, yaitu saya bilang di awal tadi nggak pandang-pandang lah. Mau anak orang kaya kayak enggak, kayak ya udah namanya teman kan. Dari situlah kita bisa bisa klik kadang-kadang kan. Misalkan kayak tadi balik lagi ke marketing nih. Jual apa? Misalkan, oh ini bisa nyambung nih, Bu. Siapa tahu bisa kerjasama seperti itu. Jadi ya ngeklik lah. Berarti nggak salah dong ya sekolah di Tarsius. Enggak lah. Oke, berarti kalau saya nilai, kalau salah berarti nilai saya jelek. Gitu. Makanya nih, ya ini bukan promosi ya. Tapi mungkin kalau orang tua atau punya referensi juga, teman-teman juga orang tua, punya anak, jangan ragu nih, sekolahin di Tarsius 2. Disiplinnya bagus. Guru-gurunya juga mantap. Bukan promosi nih, tapi emang kenyataan dan real. Oke, gitu, ya terima kasih. Karena itu pengalaman saya. Bu. Baik, mungkin ini Sobat YBHK butuh peneguhan nih. Apa tuh? Peneguhan apa nih, Bu? Paling nggak pesan-kesan untuk Sobat YBHK nih. Mungkin kan Sobat YBHK kan yang nonton nggak cuma anak-anak, mungkin sebagian besar anak-anak juga kan. Mereka kan mungkin butuh juga pencerahan lah dari pembicaraan kita hari ini, quotes-quotes apa yang mungkin bisa diberikan oleh Jason untuk Sobat YBHK. Ini lebih ke adik-adik ya. Boleh. Adik-adik zaman sekarang. Cuma adik-adik jangan manggil om ya, manggil koko. Masih muda. Enggak bercanda. Jadi mungkin anak-anak zaman sekarang ya, maksudnya kalau saya lihat lebih, nggak tahu ya, saya lihat nih mental atau kekuatannya itu masih zaman dulu ya. Nggak tahu bener apa enggak, mungkin klarifikasi. Kalau zaman sekarang mungkin zaman dulu kita ada salah apa, pasti misalkan dijemur atau apa gitulah, ya kan? Hukuman fisik itu atau ya, apa gitulah. Tapi itu bukan negatif, itu justru positif buat saya karena melatih kekuatan. Nah kalau sekarang saya nggak tahu nih, kalau sekarang nggak tahu kan. Tapi kan dulu kan ya cuma sebatas bukan fisik sih, Bu. Kita lebih ke misalkan lari lapangan, ya kan. Itu kan bagus olahraga. Nah kalau sekarang saya nggak tahu hukumannya apa, cuma jadinya nanti nggak tahu ke depannya itu kan kita dunia ini kan kita nggak tahu ya, makin keras lah. Iya betul. Ya itu tuntutannya juga sekarang kan udah semakin. Ya mungkin zaman sekarang ya boleh dimanja, tapi ya harus ini sendiri mandiri juga, Bu. Karena kedepannya mempersiapkan mereka juga kan, mempersiapkan mereka ke dunia kerja yang saat ini sama kayak saya dulu pikir enakan zaman sekolah, tapi nanti mereka di dunia kerja kan belum tahu gimana rasanya. Jadi lebih baik benar-benar fighting dari sekarang, susah-susah dari sekarang, nikmatin nanti di hari tua, dibandingin leha-leha sekarang, baru kerja keras di hari tua itu menurut saya lebih capek. Ya bukan saya tua nih, sok tua bukan, tapi ya menurut saya begitu. Jadi tadi ya pesannya cukup jelas ya. Jadi mending sekarang capek-capek, mending sekarang lelah-lelah dulu, belajar yang dulu, karena nanti mereka yang akan tua di kemudian hari gitu. Kan ya. Belajar jangan sampai lupa ya. Iya, Baik,
Itu tadi Sobat YBHK podcast kita hari ini dengan Jason. Semoga menginspirasi Sobat YBHK. Sekian podcast kita hari ini. Sukses bersama YBHK.